Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Siva, NIM 19650055, akan mempresentasikan tentang sistem terdistribusi dan keamanan yang pada kali ini topiknya yaitu pengenalan sistem terdistribusi. Apa itu sistem terdistribusi? Sistem terdistribusi itu adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa entity atau entitas komputasi yang saling terhubung, berkomunikasi, dan berkoordinasi melalui pesan demi mencapai tujuan yang sama dan dilihat sebagai sistem tunggal. Lalu kita akan masuk ke klasifikasi sistem terdistribusi. Yang pertama yaitu adalah High Performance Distributed Computing System atau yang disingkat HPDCS. HPDCS adalah sebuah sistem terdistribusi yang dipakai untuk komputasi performa tinggi atau high performance. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu beberapa node berkoordinasi untuk mengolah data berukuran besar. Seperti contohnya yaitu Big Data Processing. Lalu karakteristiknya apa? Karakteristiknya yaitu kemampuan storage dan processing yang relatif tinggi. Lalu yang kedua yaitu antar node terhubung melalui jaringan kabel. Apa saja jenis HPDCS? Yang pertama yaitu parallel computing. HPDCS parallel computing adalah konsep komputasi di mana sebuah task dipecah lalu diolah oleh CPU yang berbeda. Lalu yang kedua yaitu cluster computing. HPDCS cluster computing ini merupakan sistem yang tersusun dari node dengan kemampuan komputasi yang tinggi yang terhubung dengan jaringan LAN. Karakteristik node homogen memiliki OS sama dan hardware identik. Lalu yang ketiga yaitu grid computing. HPDCS grid computing itu adalah sistem yang terdiri dari node yang tersebar pada banyak lokasi dan memiliki karakteristik node heterogen, beda OS, dan hardware yang tidak identik. Lalu selanjutnya yaitu cloud computing. HPDCS cloud computing adalah sebuah service ke user melalui software, platform, dan infrastruktur. Lalu selanjutnya kita masuk yang kedua yaitu Distributed Information System atau disingkat DIS. DIS adalah sistem terdistribusi yang merupakan integrasi antar beberapa aplikasi yang berkomunikasi melalui web service atau RPC membentuk konsep EAI dalam sebuah instalasi. Konsep Enterprise Application Intelligence atau EAI dan middleware yaitu mengintegrasikan aplikasi EAI yang dibutuhkan perangkat atau middleware. Jenis middleware itu ada dua yaitu berbasis RPC atau web service yang menggunakan mekanisme request response dan yang kedua yaitu berbasis message oriented yaitu menggunakan mekanisme publish subscribe. Lalu yang ketiga yaitu ada distributed system for pervasive computing. Distributed System for Pervasive Computing adalah sistem yang tersusun oleh node-node dengan karakter node berukuran kecil, kemampuan processing terbatas, mempunyai sifat menyebar, tiap node terhubung, membentuk jaringan sensor. Apa tujuan perancangan sistem terdistribusi? Yang pertama yaitu mendukung heterogeneity, yang kedua openness untuk melakukan standarisasi yang harus dibuka ke publik. Yang ketiga yaitu aspek security yang harus memenuhi syarat confidentiality atau proteksi dari pengguna asing, integrity atau proteksi dari pengubah data, availability atau proteksi dari penggangguan layanan, dan yang terakhir yaitu memenuhi standar scalability. Yang keempat itu failure handling. Apa itu? Yaitu sistem yang harus mengedarkan mekanisme mengatasi kerusakan pada salah satu dari keseluruhan komputer. Yang kelima yaitu concurrently
yaitu yang mana data yang sama pada sistem diakses atau diubah oleh user yang berbeda pada saat bersamaan. At the last, yaitu transparansi, yang mana detail kerja sistem disembunyikan oleh user dan hanya dilihat sebagai sistem tunggal. Jenis transparansi yaitu access, location, migration, replication, concurrency, and failure. Selanjutnya kita masuk pada model arsitektural, yaitu sistem terdistribusi dilihat dari sudut perangkat lunak yang terdiri dari beberapa komponen yang terhubung oleh konektor. Model mendefinisikan. Yang pertama yaitu komponen penyusun dengan interface yang telah didefinisikan. Yang kedua, data dipertukarkan antar komponen. Yang ketiga, mekanisme terhubung satu sama lain. Dan yang keempat, mekanisme dan konektor terhubung membentuk sebuah sistem. Jenis-jenisnya meliputi arsitektur berbasis lapisan, berbasis objek, berbasis research, dan berbasis publish subscribe. Selanjutnya kita memasuki organisasi middleware. Apa itu? Yaitu arsitektur. Yang pertama yaitu arsitektur sistem, yaitu menambah mengenai penempatan dan peran komponen software atau software placement. Lalu organisasi middleware ini memiliki jenis-jenis model. Yang pertama yaitu horizontal distribution. Yang kedua yaitu berbasis client service model, yaitu komponennya dibagi menjadi dua peran. Yang pertama server menyediakan layanan, lalu yang kedua klien mengguna layanan. Client service model ini menggunakan model interaksi request reply. Lalu yang ketiga itu peer-to-peer dan keempat itu vertical distribution. That's all for me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.